dialami sama sahabatnya Danu. Waktu tahun 2012-an, pas lagi semester magang. Sahabatnya Danu ini, namanya Salsa, dapat magang di daerah Bandung. Salsa itu dapat magang di salah satu perusahaan digital advertisement gitulah, dan magangnya itu sekitar 3 bulanan. Sebelum pergi ke Bandung, Salsa ini ngajak Danu dan cowoknya Salsa buat nongkrong bertiga, kayak perpisahan sebelum Salsa pergi. Akhirnya selesai nongkrong, Salsa pergilah, pindah ke Bandung buat magang. Di sana, Salsa nggak ngekos. Nah singkat cerita, masuklah si Salsa ini di tempat magangnya. Semua aman-aman aja, nggak ada yang gimana-gimana, walaupun Salsa pun juga masih belum dapat teman dekat gitulah di kantor. Sampai ada di suatu hari, Salsa itu harus lembur dan orang-orang kantor pun udah pada balik. Tapi akhirnya Salsa kenalanlah sama orang kantor yang juga emang belum balik waktu itu, dan itu sekitar jam 7-an malam. Nama orang yang kenalan sama Salsa ini, namanya Tama. Ini semua nama samaran ya. Tama ini office boy kantornya Salsa, dan umurnya mungkin sekitar 26 tahun lah. Dia beda lebih tua beberapa tahun, gitu sama Salsa. Salsa ngobrol banyaklah sama Tama, karena Tama katanya mau nemenin Salsa lembur. Soalnya, juga ada kerjaan yang harus diselesaikan sama Tama juga malam itu. Ya udahlah, Salsa seneng juga, karena akhirnya dia punya temen kantor dan emang dia ngegabut. Akhirnya, ada temen buat lembur kan. Pas udah selesai sekitar jam 9-an malam, selesai kerja, baru banget Salsa dan Tama mau pergi dari kantor. Tiba-tiba hujan deras banget, terjebaklah mereka berdua di kantor itu lumayan lama. Salsa bilang ke Tama, "Pak, kalau mau pulang duluan aja gak apa-apa, saya nunggu hujan dulu reda, sebentar lagi hujannya juga paling berhenti." Nah si Tama ini gak mau balik, karena dia bilang, masa cewek udah malam sendirian nunggu hujan. Sampai akhirnya Tama itu nawarin Salsa pulang bareng dan Tama itu bawa motor dan kebetulan juga itu udah kondisi gerimis-gerimis kecil gitu. Awalnya Salsa gak mau, tapi Tama bilang kayak udah gak apa-apa mulu. Akhirnya ya udahlah Salsa mengiyakan ajakan Tama, pulanglah mereka berdua bareng. Dan ternyata rumahnya Tama sama kosan Salsa jaraknya juga gak jauh kayak searah gitu. Akhirnya Salsa sampai kosan dianterin sama Tama, dan Tama juga langsung balik. Nah dalam seminggu ke depan, Salsa tuh banyak kerjaan lebih, dan mengharuskan Salsa buat lembur. Pas hari kedua, ketiga Salsa lembur, dia tuh ngeliat kayak ada Tama mulu dan katanya Tama bilang lembur. Akhirnya jadi kayak sering lembur bareng berdua-dua di kantor, dan tiap selesai lembur, Tama tuh selalu ngajak Salsa pulang bareng mulu, tapi Salsanya juga udah nahan. Karena Salsa mikir kayak, masa gua pulang bareng mulu sama cowok lain, kan gua udah ada cowok di Jakarta. Sampai di hari-hari berikutnya pun, tiap Salsa lembur, selalu ada Tama, dan Salsa tuh akhirnya berasa mulai risih gitu. Makanya kehadiran Tama ini, kesannya kayak, kok Tama tuh dengan sengaja lembur, juga biar nemenin Salsa lembur gitu loh. Dan bilangnya Tama selalu banyak kerjaan lebih. Jadi kayak akal-akalannya Tama doang. Akhirnya, tiap diajak balik sama Tama, Salsa jadi selalu nolak agak kenceng gitu. Terus kalau pas sudah sepi nih kantor, dan Salsa lihat masih ada Tama, Salsa tuh jadi kayak buru-buru baliklah, biar gak ada kontak mata. Nah beberapa hari kemudian, jadikan OB di kantornya Salsa tuh, kalau lagi makan siang selalu ngiter, nyatetin karyawannya mau makan apa, habis itu dibeliin sama OB-nya. Nah 3 hari berturut-turut, makan siangnya Salsa tuh selalu datang terlambat, dan pas datang tuh baunya kayak gak enak gitu, dan pas dirasain sama Salsa juga rasanya aneh, baunya kata Salsa kayak bau bangkeh, bau darah gitu. Tapi pas Salsa ngasih tahu ke teman-teman kantornya, temen-temennya tuh kayak ngerasa, ya bau makanan ini biasa aja, rasanya pun juga biasa aja, tapi Salsa doang ngerasa kayak gitu. Sampai ada salah satu temen Salsa, temen kantornya gitu, dia ngomong, makanannya jangan dimakan kalau kayak gitu mah, ntar ada yang aneh-aneh dalam makanannya. Nah pas sekali 2 kali dimakan, lama-lama Salsa tuh ngerasa badannya gak enak. Terus yang anehnya lagi, ngeras setelah dia makan makanan siangnya, yang rasanya aneh itu, badannya jadi gak enak, dan setiap malam dia jadi kayak, pas lagi tidur tuh selalu mimpi. Mimpinya kayak, Salsa ngeliat kalau Tama di mimpi tuh ganteng banget, dan Tama selalu telanjang di mimpinya Salsa. Terus di mimpinya Salsa itu juga, Salsa dan Tama selalu berhubungan badan.
Setiap malam berhari-hari, setiap Salsa tidur, selalu mimpi kayak gitu, dan pas bangun, badannya Salsa selalu gak enak. Salsa takut dan bingung lah. Dia ngerasa ada yang aneh gitu, dengan kondisi dia yang kayak gitu, ditambah lagi ada mimpi yang tiba-tiba aneh. Akhirnya, si Salsa minta izin lah 4 harian balik ke Jakarta buat berobat. Untungnya dibolehin sama kantornya. Pulanglah Salsa ke Jakarta. Pas Salsa balik ke Jakarta, dia tuh langsung nelpon Danu, dan minta tolong ke Danu buat liatin kondisi dia, sebenarnya kenapa gitu. Pertemuanlah akhirnya si Salsa ini, ketemu di rumah Salsa barengan, sama Danu dan cowoknya Salsa. Salsa cerita, kalau dia selama di Bandung itu, habis makan makanannya dia ngerasa demamnya gak nentu, demamnya jadi kayak hilang, timbul gitu. Setiap Salsa keluar aktivitas, dia ngerasa demamnya hilang biasa aja, tapi setiap Salsa lagi di rumah, pas dia lagi lagi bengong, mau tidur, demamnya balik lagi, jadi kayak gak nentu gitulah demamnya. Yang paling Salsa takutin itu, pas mau tidur, Salsa tuh selalu mimpin Tama. Diceritain semualah ke Danu, semuanya itu. Nah denger cerita kayak gitu, Danu langsung nenangin Salsa dan bilang, kalau misalnya lu mimpiin Tama lagi, lu ngomong ke gua langsung ya, kata Danu kayak gitu. Dan bener tuh, setelah beberapa hari, setelah Salsa ketemu Danu dan cowoknya Salsa bener-bener mimpiin Taman berkali-kali. Dan demamnya Salsa makin parah. Setelah itu, Salsa langsunglah manggil Danu sama cowoknya lagi ke rumahnya dia. Pas nyampe di tempatnya Salsa, Danu langsung nyuruh Salsa buat minum air yang didoain sama Danu. Tapi Danu pun juga minta, kalau misalnya nih, minumannya yang dikasih sama Danu, itu disisain setengah airnya, dan air yang disisin itu, dicampur sama minyak, yang udah didoain sama Danu juga. Danu langsung minta Salsa buat ngusapin air sisanya itu, yang dicampur sama minyak, ke perutnya Salsa sendiri. Diusaplah sama Salsa, ke perutnya. Gak lama dari diusap ke perutnya Salsa itu, pakai minyak dan air yang dikasih sama Danu, perut Salsa langsung kayak berasa gatel-gatel, sampai Salsa tuh risih banget. Cowoknya Salsa dan Danu, langsung kayak nenangin Salsa, dan Danu bilang, coba tenang aja dan jangan panik, kalau misalnya, keluar sesuatu. Salsa bingung lah, maksudnya, keluar sesuatu apa gitu kan. Dan benar aja, pas Salsa gatel-gatel, dia ngecekin ke kamarnya dia ngecek sendiri tuh. Pas Salsa buka bajunya, dia ngeliat, dari pusar Salsa tuh, langsung keluar 3 bulu perindu. Bulu perindu itu bentuknya kayak rambut panjang dan keras, dan warnanya hitam. Salsa langsung keluar kamarnya dia panik, langsung nangis, ketakutan banget. Disitulah Danu langsung jelasin, dan tenangin si Salsa ini. Danu bilang, kalau kayaknya, si Tama ini tuh baper, dan suka sama Salsa, makanya dia ngirimin sesuatu ke dalam makanannya Salsa, dan biar Salsa nafsu mulu sama Tama. Beberapa hari setelah itu, Salsa baliklah ke Bandung. Ini udah disembunyilah sama Danu. Nah Danu tuh nitipin kayak bekal gitu, dalam tanda kutip pegangan lam ke Salsa. Danu ngasih air yang udah didoi, dan juga minta Salsa mandi pakai minyak yang udah dikasih sama Danu. Danu pun juga bilang sama Salsa, supaya setiap kali dia udah makan makanan apapun, itu dibeliin sama orang, dia harus minum yang dikasih sama Danu. Minumnya dikit aja, seteguk aja. Nah selang 3 hari, setelah Salsa ngelakuin apa yang Danu suruh, ternyata Salsa dapat kabar, kalau Tama tuh langsung jatuh sakit, dan gak ke kantor sama sekali. Dan bahkan, katanya si Tama harus sampai pulang kampung, karena si Tama selalu muntah darah, batuk darah gitu. Langsung teleponlah si Salsa ke Danu. Danu bilang, mungkin itu bisa dibilang Tama dapat karmanya, atas apa yang dilakuin sama Tama ke Salsa. Alhamdulillahnya, setelah kejadian semuanya itu, Salsa bener-bener sembuh, dan udah gak digangguin sama Tama. Dan pas Tama udah pulang lagi ke Bandung untuk kerja. Untungnya pun juga Salsa udah pulang ke Jakarta, dan udah selesai magangnya. Dan untungnya lagi Salsa punya teman kayak Danu, yang bisa nolongin dia.